Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida dengan NIM 210802135 dengan mata kuliah pengambilan keputusan dan dosen pengampu Muhammad Talal. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan dan penganalisis data. Yang ketiga, pembuatan alternatif kebijakan. Yang keempat, pemilihan salah satu alternatif terbaik. Yang kelima, pelaksanaan keputusan. Yang keenam, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Selanjutnya, analisa kasus. Pada produksi Selanjutnya, analisa kasus. Produksi garam Indonesia secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu garam yang berasal atau diproduksi oleh PT Garam, yaitu Persero, dan garam yang berasal dari rakyat yang disebut dengan garam rakyat. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dimaksud dengan garam rakyat adalah garam yang diproduksi dan berasal dari area penggaraman selain yang dikelola dan digarap oleh PT Garam. Kebijakan impor garam pertama kali ditempuh berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa dipenuhi oleh produsen garam industri maupun garam konsumsi. Dalam peraturan itu dinyatakan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagai bahan baku industri serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani garam, maka perlu diatur terkait ketentuan garam impor. Sampai sekarang Indonesia sudah bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan garam konsumsi, namun masih mengimpor garam industri, bahkan tiap tahunnya jumlah semakin naik. Selanjutnya, masalah yang dihadapi PT Garam. Yang pertama, produksi garam sangat dipengaruhi oleh cuaca, sedangkan Indonesia tidak memiliki kemampuan kompetitif maupun komparatif yang menunjang produksi. Yang kedua, panjangnya rantai pasokan dan distribusi. Yang ketiga, sulit untuk mendapatkan lahan dengan luas yang mencapai skala ekonomi dan regulasi kepemilikan tanah yang kurang mendukung. Yang keempat, luasnya Indonesia dan bentuk kepulauan yang menyebabkan tingginya biaya transformasi. Yang kelima, mahalnya biaya penyimpanan karena tingginya curah hujan di Indonesia dan belum adanya sinergi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, hasil keputusan yang dapat diambil oleh PT Garam. Yang pertama, terkait kondisi cuaca. PT Garam dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan luar negeri seperti Korea Selatan dan Cina yang mempunyai teknologi prisma, geotermal, dan tunel untuk mengeringkan air laut. PT Garam juga dapat menerapkan geomembrane dan plasma yang dapat meningkatkan produktivitas hasil produksi dibandingkan dengan cara konvensional. Pada tahun 2016, KKP sudah mulai menyasar dan mencari pada penerapan teknologi baru bagi para petani garam sehingga dapat mengoptimalkan dan mengupayakan peningkatan produksi dan produktivitas garam dalam negeri serta sebagai antisipasi apabila terjadinya anomali cuaca seperti pengimplementasian teknologi geomembra. Yang kedua, panjangnya rantai pasokan dan distribusi menjalin kerjasama dengan pemilik lahan garam dan menentukan harga dasar garam agar harga garam terkendali meskipun rantai pemasokannya panjang. Yang ketiga, terkait regulasi dan kondisi lahan, PT Garam menambah luasan ladang penggaraman di Kupang, Nusa Tenggara Timur seluas 400 hektar dan melakukan penyelesaian masalah kepemilikan tanah serta menjalin kerjasama dengan PT Unechem Candi Indonesia. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.